Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya di Febri Haryanto Channel. Dengan saya Febri Haryanto. Kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian cara mengerjakan soal-soal dalam bahasa Inggris dalam waktu yang singkat. Dan biasanya ketika kita mengerjakan soal bahasa Inggris itu dibatasi oleh waktu, sedangkan soal-soalnya itu biasanya agak panjang, bisa berupa teks ataupun juga dialog. Nah, kali ini kita akan berlatih latihan soal PTS Bahasa Inggris kelas 10 semester ganjil 2020-2021 mengenai jati diri. Nah, biasanya kita menemui soal seperti ini dan kadangkala kita memiliki kebiasaan untuk membaca soal ini terlebih dahulu. Nah, ini biasanya memakan waktu dan itu kurang efektif. Jadi untuk mengerjakannya, kalian bisa langsung tinggalkan ini terlebih dahulu, langsung menuju soalnya. Nah, ini contoh soalnya. If someone asks you how do you do, what do you answer to that expressions? A. How are you? B. How do you do? C. What's your name? D. You're welcome. E. I'm fine, thank you. Ingat, apabila ada soal seperti ini, how do you do? How do you do itu adalah ungkapan untuk menanyakan kabar, tetapi ditujukan kepada orang yang belum saling mengenal. Dan biasanya untuk jawaban how do you do itu, jawaban yang paling umum adalah how do you do juga. Jadi untuk soal nomor 1, kalian bisa memilih pilihan yang B, how do you do. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata kadang soal itu masih belum memerlukan bacaan untuk di naskah yang seperti ini. Nah, itu cukup menghemat waktu. Nah, kita menginjak sekarang pada soal yang kedua. Soal yang nomor 2 berbunyi seperti ini. How do you do, everybody? Everybody means A. Rudy, B. Rico, C. Halwa, Ayu, Zara, and Rico, D. Ayu, Zara, and Rico, E. Halwa, Ayu, and Zara. Nah, apabila sudah ada soal seperti ini berarti mengacu kepada bacaan tersebut atau dialog tersebut. Nah, berarti kita juga harus melihat terlebih dahulu bacaan tersebut. Mari kita lihat dulu dialog tersebut. Nah, ini dialognya. Kita cari yang tadi di soal itu yang berbunyi how do you do everybody. Nah, ini ternyata kalimat ini diucapkan oleh Rudy. How do you do everybody? Glad to meet you. Kemudian Ayu menjawab how do you do? How do you do Rudy? Glad to meet you too. Nah, everybody di sini berarti semua orang yang terlibat di dalam conversation ini. Berarti itu termasuk Ayu, Zara, dan Rico. Nah, ini yang berarti menjadi jawaban dari soal tersebut. Mari kita cek apakah ada pilihan yang seperti itu. Nah, ternyata ada, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kita langsung menginjak kepada soal yang terakhir, yang nomor 3. May I introduce my friends? The expression above to express A. An introduction myself, B. An introduction people, C. A greeting, D. A parting, E. A congratulation. Nah, untuk soal seperti ini kita sudah tidak perlu lagi sebenarnya untuk melihat naskah bacaan itu yang dialog tadi. Jadi kita bisa langsung menjawab soal ini tanpa mereferensi ke soal itu. Jadi misalnya ada pertanyaan ini, may I introduce my friends? Bolehkah saya memperkenalkan teman saya? Itu berarti adalah ungkapan untuk memperkenalkan orang lain. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal itu adalah yang B, a
an introduction people. Untuk yang C ini adalah berarti salam, dan yang D itu salam untuk berpisah, dan yang E itu untuk mengucapkan atau memberikan ucapan selamat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, an introductions people. Jadi memperkenalkan orang lain, karena di sini ada kata temanku. Nah, seperti itu anak-anak. Mungkin ini bisa menjadi sedikit tambahan ilmu untuk kalian, bahwa untuk mengerjakan soal-soal bahasa Inggris dengan waktu yang relatif singkat, itu kadangkala kita harus langsung menuju soal. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.